Assalamualaikum, halo semua, perkenalkan kami dari kelas A, kelompok 4, Reproductive Health Challenge. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu nih, let's see. Halo, nama saya Prasetyo Hadi Pratama dengan NIM 2010713022. Perkenalkan, nama saya Bintan Nukaman Ali dengan NIM 2010713023. Halo, nama saya Alia Dilhaq dengan NIM 2010713024. Halo, perkenalkan nama saya Putri Aulia Rosmayani dengan NIM 2010713025. Halo, nama saya Anisha Febrianti dengan NIM 2010713026. Sunat perempuan, baik atau tidak ya? Yang pertama yaitu pengertian sunat perempuan. Praktek sunat perempuan atau female genital mutilation adalah memotong sebagian atau seluruh klitoris dan labia minora menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan. WHO menyatakan bahwa female genital mutilation adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan pada tahun 2014 telah mencabut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1636/Menkes/per/12/2010 tentang sunat perempuan. Badan Kesehatan Dunia WHO membagi sunat perempuan ke dalam 4 jenis. Jenis yang pertama, klitoridektomi. Ini adalah pengangkatan keseluruhan atau sebagian klitoris dan kulit di sekitarnya. Jenis kedua, eksisi, yaitu pengangkatan sebagian atau keseluruhan klitoris di samping pengangkatan labia minora atau lipatan kulit di bagian dalam di sekeliling vagina. Jenis yang ketiga, infibulasi, yaitu pemotongan dan perubahan letak labia minora dan labia mayora, lipatan kulit bagian luar di sekeliling vagina. Ini seringkali melibatkan jahitan yang meninggalkan hanya sebuah lubang kecil. Praktek ini bukan hanya sangat menyakitkan dan berbahaya, tetapi juga beresiko infeksi yang terus berlangsung. Penutupan vagina dan uretra meninggalkan bukaan yang sangat kecil sebagai saluran menstruasi dan urin. Jenis yang keempat, praktek ini melibatkan tindakan menyakitkan seperti penusukan, penorehan, penggoresan, pembakaran klitoris, atau alat kelamin. Yang kedua yaitu efek sunat perempuan. Efek sunat pada perempuan menurut Seror tahun 2013. Yang pertama, pendarahan yang mengakibatkan shock. Yang kedua, infeksi pada seluruh organ panggul yang mengarah pada sepsis. Yang ketiga, menimbulkan penyakit tetanus dan infeksi saluran kemih kronis. Yang keempat, retensi urin karena pembengkakan dan sumbatan pada uretra. Yang kelima, rasa sakit berkepanjangan pada saat berhubungan seks. Yang keenam, disfungsi seksual atau tidak dapat mencapai orgasme pada saat berhubungan seks. Yang ketujuh, disfungsi haid yang mengakibatkan hematokolpos, hematometra, dan hematosalpinx. Yang kedelapan, inkontinensi urin. Yang kesembilan, bisa terjadi abses, kista dermoid, dan keloid. Yang ketiga yaitu persepsi sunat perempuan yang beredar di masyarakat. Persepsi sunat perempuan dalam bidang kesehatan. Kesetaraan gender merupakan tujuan kelima dari Sustainable Development Goals. Salah satu sasarannya adalah menghilangkan semua praktek berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan dini, dan sunat perempuan atau female genital mutilation. Ini mencerminkan adanya ketidaksetaraan gender dan merupakan bentuk ekstrim diskriminasi terhadap perempuan. WHO memperkirakan bahwa sekitar 140 juta anak perempuan dan wanita di seluruh dunia hidup dengan konsekuensi dari FGM. Praktek ini melanggar hak seseorang atas kesehatan, keamanan, integritas fisik, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, dan hak untuk hidup. NTB adalah salah satu provinsi yang masih melekat dengan budaya FGM. Prevalensi FGM di NTB mencapai lebih dari 60%. Data tersebut kami dapatkan dari Riskesdas tahun 2013. WHO sangat mendesak para profesional kesehatan untuk tidak melakukan prosedur FGM. Hal ini menunjukkan bahwa FGM dilakukan hanya karena aspek budaya dan keyakinan masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut kami dapatkan dari Peraturan Kementerian Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2014. Persepsi sunat perempuan di lingkungan masyarakat dan budaya.
Sebagai tuntunan tradisi, sunat perempuan dianggap perlu dan penting dilakukan karena ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh. Di antaranya, anak perempuan yang ingin disunat akan tumbuh menjadi anak yang cantik dan bercahaya, terjaga perilakunya, dan klitorisnya tidak akan tumbuh memanjang. Sunat perempuan sebagai suatu tradisi masyarakat yang harus dihormati, sekalipun pada dasarnya mereka tidak setuju terhadap praktik tersebut, karena ditinjau dari sisi medis, sunat perempuan merupakan aktivitas yang tidak dikenal dan tidak dianjurkan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan menolak jika dimintai bantuan untuk menghitan anak perempuan. Yang keempat yaitu peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang sunat perempuan. Yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Praktik sunat perempuan yang dilakukan dengan tidak hati-hati sehingga menyebabkan kematian anak perempuan dan perempuan karena ketidakhati-hatian seseorang yang melakukan praktik tersebut dapat dikenakan pasal 359 KUHP. Yang kedua ada Undang-Undang HAM. Jaminan HAM terkait hak anak mendapat perlindungan dan pelayanan kesehatan diatur dalam pasal 52 dan pasal 62 Undang-Undang HAM. Perlindungan terhadap anak pada dasarnya melibatkan semua elemen, baik orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan seperti sunat perempuan harus dapat dipastikan telah menjamin perlindungan bagi anak perempuan. Perlindungan yang diberikan ditunjang dengan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan spiritual. Yang ketiga ada Undang-Undang Praktik Kedokteran. Pasal 78 Undang-Undang Praktik Kedokteran mengatur bahwa seseorang yang tidak memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat izin praktik tidak boleh memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Yang keempat ada Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Standar prosedur operasional terkait sunat perempuan sebelumnya telah diatur dalam Permenkes nomor 1636 tahun 2010 tentang sunat perempuan. Setelah Permenkes tersebut dicabut, tidak dapat lagi pengaturan terkait sunat perempuan. Tenaga kesehatan yang tetap melakukan sunat perempuan apabila melakukan kelalaian sehingga menimbulkan kerugian berdasarkan pasal 78 Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Terima kasih sudah menonton video kelompok kami. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Semoga bermanfaat dan stay healthy.